Cerita film berawal dengan sebuah acara bahagia dari pasangan suami istri bernama Anna dan Jack. Di sini mereka merayakan atas pernikahan yang baru mereka laksanakan beberapa hari yang lalu, yang sebenarnya mereka sudah selesai melakukan acara syukuran. Namun saat ini mereka mengadakan acara syukuran kembali dan akan menginap di sebuah hotel di perbatasan kota Meksiko untuk berlibur. Apalagi jika bukan akan melakukan hubungan suami istri. Mereka menaiki sebuah travel yang akan mengantarkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, Jack menyuruh sopir untuk berhenti karena ia telah melewati tujuan. Akan tetapi apa tanggapan Pak Sopir? Seperti apa serunya film ini? Langsung saja nikmati ceritanya. Entah apa yang terjadi dan siapa sebenarnya si sopir ini. Apakah sebelumnya mereka mengenal satu sama lain sebelum melakukan perjalanan? Entahlah, yang pasti si sopir meledakkan gas beracun yang akhirnya membuat mereka tak sadarkan diri. Siapa yang tidak panik saat Jack tiba-tiba sudah terbangun dengan posisi terikat di area ladang gersang perbatasan kota Meksiko. Ia berada di dalam tanah, dikubur hidup-hidup, namun masih diberi jalur udara pernapasan. Kepanikannya tak berhenti di sana. Setelah sang istri tak tahu entah kemana, ia menemukan sebuah kunci dan kertas bertuliskan "ikuti" dan munculnya satu drone agar Jack mengikutinya. Selain kesusahan berjalan akibat luka di kakinya, ia diperintahkan oleh si drone untuk membuka sebuah peti dengan kunci yang ia pegang dan... Ada ular derik yang keluar dari peti tersebut dengan fisik yang kekar. Tak sulit baginya untuk membunuh ular tersebut. Kemudian ia berjalan perlahan mendekati peti yang telah terbuka. Selain menemukan gulungan kertas, ada seorang wanita yang telah wafat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Separuh wajahnya telah habis dimakan belatung. Yang ini semua nampaknya sengaja dilakukan oleh seseorang. Ketika Jack sedikit tenang karena yang ia lihat bukan Anna istrinya, ia tiba-tiba mendapatkan video call dari ponsel si jasad yang ditinggalkan di peti tersebut. Yah, itu adalah telepon dari si sopir yang telah menyekap Anna, kekasihnya. Jack lagi-lagi hanya bengong, tak percaya dengan apa yang ia lihat dan mencoba menenangkan sang kekasih. Namun siapa sangka Anna harus kehilangan dua jarinya, dipotong begitu saja dengan alasan yang tidak jelas. Jack mengancam akan benar-benar menghabisi si sopir jika melakukan lagi suatu hal buruk pada Anna. Dan apa coba jawaban si sopir? Ia justru hanya berkata cukup buktikan saja omongan angkuhnya itu jika dirinya memang memiliki rasa cinta sejati pada Anna, dan ia memberikan waktu sekitar 2 jam kepada Jack untuk
untuk menemukan tempat ia menyekap Anna menggunakan sebuah peta lokasi dari gulungan kertas yang baru saja ia temukan. Ketika Jack sudah siap-siap dan akan melanjutkan pencarian, ya, ada seorang sniper dari kejauhan yang memantau pergerakannya. Ia mendapati satu tembakan di area samping. Boro-boro bergerak cepat dan segera menemukan istrinya. Ia justru dibuat sangat kesulitan dengan penembak jitu yang terus mengawasi. Sekarang kita tinggalkan dulu Jack dan semua ini dan semua kengerian ini dan beralih pada beberapa hari sebelum semua ini terjadi. Saat itu, Anna dan Jack akan menemui adik kandung Anna bernama Deborah yang sudah sekian lama tak bertemu dan tak ada kabar lagi. Anna saat ini datang ke lokasi yang menjadi info terakhir dari sang adik. Di sana ia hanya menemukan rumah terbengkalai dan satu pria yang mengaku seorang pastor. I'm Father Emery. I work over at the Far West. Mereka sedikit mengobrol satu sama lain mengenai keluh kesah, kebahagiaan, pembayaran pajak, bayar pinjol, bayar listrik, dan lain-lain. Mengetahui Anna baru saja menikah, si pastor menawarkan Anna untuk melakukan lagi acara syukuran pernikahan demi untuk lebih memantapkan pernikahan mereka berdua, yang pada akhirnya Anna tertarik dengan penawaran si pastor dan seakan-akan tak lagi peduli dengan keberadaan adiknya saat ini, tanpa tahu jika di dalam rumah tersebut Deborah sedang disekap, dihajar, dan diperlakukan layaknya hewan percobaan. Everything all right? What's that? This is our shuttle service. Dan untuk si penembak jitu, sebenarnya beliau adalah mantan pasukan khusus militer. Beberapa hari setelah pernikahannya, sang istri dan sahabatnya sedang melakukan perjalanan ke kota Meksiko dan harus bernasib naas ketika teman sang istri telah ditemukan wafat mengenaskan, sedangkan sang istri tak tahu entah kemana. Dan di tempat itu juga ia bertemu pastor yang sempat menemui Anna juga. Melihat seorang pria yang sedang kacau, si pastor sedikit memberinya motivasi dan bantuan dengan memberikan sebuah nomor telepon kenalannya yang dipercaya mampu memberikan informasi semacam itu dan kemungkinan besar bisa menemukan siapa pelaku terhadap istri dan sahabatnya. Dan tebak siapa kenalan si pastor? Ya, itu adalah si sopir travel yang sempat membawa Anna dan Jack. Di hari berikutnya, Anna dan Jack sudah melakukan acara syukuran yang dipimpin si pastor dan setelahnya menuju ke sebuah hotel menaiki travel yang sebenarnya masih satu orang dengan si pastor, yang akhirnya terjadi sesuatu pada Anna dan Jack. Maka terungkaplah pada saat Jack terbangun dan sedang berjalan mencari Anna, pada saat itu jugalah si militer diberitahu jika pelaku terhadap istrinya sedang berada di area perbatasan Meksiko. Dan ketika si penembak jitu sampai di lokasi, semua itu sangat pas dan sudah pasti bertepatan dengan Jack yang sedang berjalan dan membuka sebuah peti, yang pada intinya Jack sudah dijadikan kambing hitam atas semua kekacauan dan kejadian yang terjadi pada istri dan sahabatnya si militer. Padahal itu semua jelas dilakukan oleh si pastor dan sopir travelnya, yang sebenarnya mereka berdua adalah para penjahat berdarah dingin, orang-orang yang sakit, psikopat yang memiliki kelainan mental dan biasa menyiksa seseorang yang sedang bahagia-bahagianya merasakan cinta dari sebuah pernikahan. Ia selalu melakukan aksinya itu murni hanya untuk kepuasan semata dan tak ada alasan apapun, dan melihat sebuah pasangan yang baru menikah dan akhirnya mengalami sebuah malapetaka itu membuat mereka senang dan bahagia.
kembali pada posisi saat ini. Rupanya Jack masih hidup berkat tembakan di area perut samping. Ia terus mencoba melarikan diri dari kejaran si sopir dan si militer yang masih saja berambisi ingin menghabisi Jack. Dan di sisi lain, Anna yang disekap sedang mendengarkan orasi-orasi kopet dari si pastor yang terus mengintimidasi. Pembahasan cukup jauh dari kata ilahi. Dari sisi manapun ia ceritakan penuh ambisi. Dirinya tak tenang jika satu hari saja tak ada orang yang ia habisi. Semuanya murni hanya kesenangan hati, tanpa peduli kesaksian warga, militer, polisi, bahkan negara ini yang nantinya bisa saja dirinya akan dihukum mati atau bahkan dieksekusi di bagian ulu hati. Anna hanya terdiam sunyi, tak ada lagi suara yang terdengar layaknya motivasi. Let's finish this game up, shall we? Di sisi lain, si militer nampaknya harus ketakutan sendiri setelah ia melihat Jack mampu melawan dan melumpuhkan si sopir, dan dirinya harus kehabisan peluru di situasi yang seperti ini, sehingga membuat Jack bisa leluasa keluar dari mobil dan mulai menghampirinya. Just like Setelah melawan dan menghabisi si militer dan merasa tidak ada lagi hambatan, Jack melanjutkan perjalanan ke lokasi Anna. Kembali ke lokasi Anna, si pastor yang sedari tadi sambil melihat kejadian itu dari kamera drone tampak sangat antusias dan mulai fokus melihat aksi itu dan tak lagi memperhatikan Anna, tanpa tahu jika Anna betul-betul memanfaatkan situasi dan kesempatan ini dan berhasil terlepas dari ikatan. Ia tidak langsung pergi menyelamatkan diri atau meminta bantuan. Justru ia berjalan menghampiri pastor. where did you ever get that thing? Anna! Setelahnya, ia berjalan ke arah ruangan lain dan melihat Deborah yang masih hidup. Ketika Anna mulai mendekatinya dan merasa bahagia jika adiknya masih hidup, tiba-tiba You will be saved. Deborah yang sudah dicuci otaknya dan menjadi pengikut setia si pastor, ia menghabisi Anna yang sejatinya masih kakak kandungnya sendiri tanpa sedikit pun memperlihatkan ekspresi bersalah, sedih maupun ketakutan. Kemudian si pastor dan Deborah pergi begitu saja, meninggalkan semua kekacauan ini. Kejadian yang ia ciptakan ini sengaja membiarkan Jack tetap hidup demi untuk melihat sebesar apa dan sejauh apa Jack bisa membalaskan semuanya. Jack yang sudah tiba di lokasi sangat dibuat tak percaya, dan suami mana coba yang tidak sedih jika melihat sang istri yang begitu ia sayangi sudah kaku tak bernyawa, berada di dalam peti yang ukurannya kecil dengan segala kondisi yang mengenaskan, dan sebuah tulisan pembalasan ada di sini. The two. Khatam. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, jika kau sudah menikah dan sudah melakukan acara syukuran, jangan mau jika ditawari untuk melakukan acara syukuran lagi. Meski banyak tongor tetangga yang menyayat hati, sudahlah. Selain membuat uang terkuras habis, bukan kebahagiaan sebenarnya yang kalian dapatkan, akan tetapi rasa bingung dan penyesalan karena seharusnya uangnya ditabung untuk makan, bayar listrik, lahiran istri, dan lain-lain yang lebih bermanfaat dan masuk akal. Karena sejatinya
Artinya sebuah acara syukuran dalam bentuk apapun dilakukan 1 kali saja, itu sudah baik dan lebih dari cukup. Terima kasih dan sukses bersama. Terima kasih buat kalian semua guys. Hehe.